Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kidal. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial dasar-dasar mengetik pada Microsoft Word bagi teman-teman pemula. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Word. Kita klik pada tombol Window atau tombol Start. Kita klik. Lalu kita cari yang namanya Microsoft Office. Di sini saya menggunakan Office 2013. Setelah kita temukan folder Microsoft Office, kita klik dan kita cari yang namanya Microsoft Word atau Word. Karena saya gunakan Office 2013, maka Word-nya juga 2013. Jika teman-teman menggunakan Office yang berbeda atau tahun yang berbeda, itu tidak masalah. Untuk 2013, tampilan awalnya setelah klik akan seperti ini. Teman-teman bisa klik pada lembar kosong atau blank dokumen, dan inilah tampilan awal pada lembar kerja Microsoft Word. Pertama-tama di sini kita bisa melihat ada menu Home. Menu Home berisi tentang semua yang dibutuhkan pada saat mengetik atau mengedit teks. Jadi ada huruf tebal, huruf miring, garis bawahi, ada jenis huruf, ada ukuran huruf, ada warna huruf atau desain huruf, perataan teks, ada bullets, dan semuanya ada pada menu Home. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita masukkan teks. Oke, di sini saya sudah masukkan teks pada Microsoft Word. Kita akan mengedit teks berikut. Misalkan kita akan mengganti jenis huruf pada teks proklamasi. Kita klik pada awal dari huruf P, kita klik, tahan pada mouse, lalu kita geser ke kanan. Setelah semuanya terseleksi, kita lepas. Maka bagian yang terseleksi ini akan kita edit. Pertama-tama kita ganti dulu semua hurufnya menjadi huruf besar, yaitu kita klik menu Home, kita pergi pada bagian font. Di sini kita melihat ada icon A besar dan A kecil. Kita klik pada anak panah ke bawah samping kanan. Setelah itu kita pilih yang contoh yang menggunakan huruf besar semua atau huruf kapital. Yang ketiga, kita klik, maka teks yang kita sorot tadi akan berubah menjadi, awalnya huruf kecil akan berubah menjadi huruf kapital semua. Jadi di situ tempat mengubah huruf. Dan pada bagian isi teks ini kita akan mengubahnya setiap kata menggunakan huruf kapital. Jadi kita klik pada awal dari kata K, huruf K. Kita klik tahan, lalu kita geser ke bawah. Setelah semua terseleksi, kita lepas. Sesudah itu kita pergi pada menu Home, kita klik dan kita cari pada bagian font, yaitu icon A besar dan A kecil. Kita klik. Lalu kita lihat bagian contoh. Di sini ada pada kedua dari bawah, ada setiap kata itu menggunakan huruf kapital, dan kita klik pada bagian ini. Maka teks yang ada setiap awal kata menggunakan huruf kapital seperti yang sudah kita buat. Sekarang kita akan memindahkan teks berikut pada tengah-tengah lembar kerja. Jadi kita klik tahan pada awal dari kata proklamasi. Kita geser ke bawah sampai semuanya tersorot. Lalu kita lepas mouse. Kita pilih yang namanya paragraf. Pilih yang namanya paragraf. Lalu pada perataan teks di atas kita pilih center. Oke, ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kedua. Kita pilih yang rata tengah. Setelah kita klik rata tengah,
maka teks akan berubah pada tengah-tengah lembar kerja seperti ini. Oke, untuk proklamasi kita akan memberikan huruf tebal. Jadi kita sorot kembali, kita blok, lalu kita pergi pada menu home, lalu pilih pada bagian font kita pilih B. B itu adalah bold, tebal, sedangkan I, italic itu huruf miring, U, underline itu garis bawah. Jadi kita beri ketebalan, kita klik pada bagian B. Untuk membuat huruf miring kita klik pada bagian I, atau memberi garis bawah kita klik pada bagian U. Seperti ini jadinya. Dan untuk mengembalikan pada teks seperti awal, kita sorot lagi, kita blok, kita kembali klik pada bagian yang sudah kita klik tadi. Kita klik satu persatu sampai hilang warnanya, dan teks proklamasi akan berubah seperti awal. Jadi itu cara untuk mengedit. Dengan cara setiap teks yang akan kita edit itu kita blok terlebih dahulu, kita sorot. Sekarang saya akan mengganti huruf. Jadi masih pada menu home, kita akan melihat pada bagian font di atas ada kata Calibri Body. Disinilah tempatnya jenis huruf yang mau kita ubah sesuai dengan kebutuhan atau selera kita. Kita tinggal memilih, misalkan kita pilih yang namanya Algerian. Kita klik Algerian, maka teks pada proklamasi akan berubah seperti pada jenis huruf yang ada. Jenis huruf Algerian. Oke, itu cara mengubah jenis huruf. Sekarang kita akan mewarnai. Kita kembali sorot dan kita klik menu home. Masih pada bagian font, kita klik icon A yang bergaris di bawah. Pada samping kanannya ada anak panah, kita klik di situ. Di situ adalah warna huruf dan kita klik warna yang dibutuhkan. Misalnya di sini saya akan memberikan warna merah. Maka teks akan berubah menjadi warna merah. Oke, seperti itu cara mengubah warna. Nah, semuanya akan berubah ketika teks yang akan kita ubah, kita harus seleksi terlebih dahulu. Kalau kita hanya seleksi satu baris atau satu kata, maka yang berubah hanya teks yang kita seleksi. Ketika kita menyeleksi semua teks, maka semua teks akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan ganti huruf menjadi Arial Black, maka huruf semuanya akan menjadi Arial Black. Untuk mengganti warna, kita sorot kembali, kita pergi pada icon A, pada bagian font, menu home, icon A, kita klik, kita ubah warna, misalkan kita akan memberi warna biru. Oke, kita klik warna biru, maka semua teks akan berubah menjadi warna biru. Jadi semua akan berubah jika kita menyeleksi atau kita memblok teks yang ada. Seperti ini, kita sorot. Lalu kita tinggal memilih apa yang mau kita ubah, kita edit. Di sini ada ukuran huruf. Jadi untuk ukuran normal huruf yaitu ukuran 12. Kita pilih ukuran 12. Teks mana yang kita blok hanya itu yang berubah, sedangkan yang lain akan tetap seperti biasa. Berikut pada bagian tengah yang berwarna biru kita blok lagi, kita akan membuat rata kiri. Jadi kita klik menu home dan cari pada bagian paragraf ada perataan teks. Ada rata kiri, kita klik rata kiri. Align left. Maka teks yang kita blok tadi akan berpindah pada sisi kiri dari lembar kerja. Jika kita klik sisi kanan, maka teks akan berubah, akan berpindah pada sisi kanan. Kuncinya teks harus diseleksi atau diblok seperti ini.
Jadi teman-teman bisa mengubah atau mempelajari satu persatu pada bagian menu home dengan cara teman-teman harus blok terlebih dahulu teks, lalu bisa teman-teman mencoba satu persatu submenu pada menu home. Misalkan bagian spasi, kita pilih 3,0. Kita lihat perubahannya seperti ini, spasi 3,0. Kita ubah menjadi 1,5. Jadi semua menu di sini teman-teman bisa mencobanya dengan catatan semua teks atau teks yang akan kita ubah harus diseleksi terlebih dahulu. Jadi itu pada menu home. Sekarang kita beralih pada menu insert. Menu insert, kita klik menu insert. Di sana berisi tabel yang pada umumnya yang dipakai tabel. Untuk memasukkan gambar pada Microsoft Word ada pada menu insert, yaitu pictures. Jadi pertama tabel ada pictures, lalu ada shape. Saya akan menunjukkan ini yang umum-umum, yang dasar-dasarnya terlebih dahulu. Pictures, jadi pictures itu adalah gambar. Kita tinggal klik pada menu pictures, maka akan muncul jendela dari folder atau memori komputer teman-teman. Tinggal teman-teman cari gambar mana yang mau di input. Misalkan teman-teman, saya akan memilih salah satu dari gambar ini. Kita klik saja gambar salah satunya, lalu klik menu insert atau perintah insert, maka gambar akan berada pada bagian teks. Setelah gambar masuk pada teks, kita klik pada gambar, maka pada sisi-sisi gambar akan ada titik-titik pada setiap sudut gambar dan pada bagian sisi tengah gambar. Gambar kita bisa pindah dengan cara kita klik pada gambar, tahan pada mouse, lalu kita geser mouse dan kita arahkan gambar ke tempat di mana mau kita pindahkan. Misalkan ke bawah, saya pindahkan ke bawah, jadi saya klik, tahan dan geser ke bawah. Ke samping bisa, ke samping kanan bisa, kiri bisa. Oke. Seperti itu cara mengedit gambar. Dan pada edit gambar ini, teman-teman pertama-tama harus klik pada gambar. Setelah itu akan muncul menu format. Setelah klik gambar, menu format muncul, teman-teman bisa klik menu format dan di sana teman-teman bisa mengubah gambar sesuai dengan variasi dari teman-teman. Oke, jadi di situ cara memasukkan gambar dan mengeditnya ada pada menu format dengan cara teman-teman harus klik gambar agar gambar aktif, maka menu format akan muncul. Berikut kita masih pada menu insert. Menu insert tadi tabel. Untuk cara membuat tabel ada pada channel Alexa Jonica. Nanti saya akan copy linknya dan diletakkan pada deskripsi. Cara membuat tabel ada di situ. Ini pictures, itu gambar, masukkan gambar foto, dan ada shapes. Shapes ini adalah bentuk-bentuk. Misalkan teman-teman ingin menggambar bintang, kotak, segi 4, segi panjang, segi 3, semuanya ada pada bagian shape. Tinggal klik dan memilih bentuk apa yang mau teman-teman buat. Jika kita mau membagi dua teks yang ada, misalkan teks yang ada ini kita bagi dua menjadi dua kolom. Misalkan, jadi kita blok semua kolom yang mau kita bagi dua, misalkan teks yang berwarna biru, lalu kita klik page layout, kita cari yang bagian kolom. Kita klik pada bagian kolom. Di sana ada 1, 2, 3, left, right. Kita tinggal menentukan. Jika kita ingin membuat 3 kolom, kita klik pada bagian 3. Buat 2 kolom pada 2, 2, atau 1 kolom pada 1. Di sini kita coba membuat 2 kolom, jadi kita klik 2. Maka teks proklamasi akan berubah menjadi 2 kolom seperti ini. Untuk mengembalikannya seperti semula, teman-teman cukup sorot kembali, blok kembali teks yang ada, lalu
Kembali lagi ke kolom dan pilih yang one. Maka teks yang ada akan berubah kembali seperti semula. Terima kasih.